Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 29 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Saudara, kita memulai pagi hari ini bersama dalam hadirat Tuhan yang penuh kasih. Bahwa di tengah kesibukan dan pergumulan hidup, kiranya pagi ini menjadi momen untuk kita kembali mengingat satu perintah yang sederhana, namun begitu dalam maknanya. Perintah untuk saling mengasihi. Mari kita buka hati dan pikiran kita siapkan seantero kehidupan ini dan mendengarkan apa yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat 11 menjadi pembacaan dan perenungan kita saat ini. Sebelum membaca dan merenungkan, bahkan siap untuk memperlakukan dalam kehidupan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu pagi ini dengan hati yang terbuka. Sebelum kami membaca firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menerangi akal budi kami, melembutkan hati kami, dan membuka telinga rohani kami untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah setiap kata yang kami baca bukan sekadar rangkaian huruf, melainkan menjadi terang yang hidup dan membaharui kami dari dalam. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada-Mu. Roh Kudus menolong kami. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayat 11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Firman Tuhan. Bagaimana sesungguhnya mengasihi? Itulah tema kita saat ini. Saudara, Rasul Yohanes menulis kepada jemaat dengan sapaan yang hangat, saudara-saudaraku yang kekasih. Ia hendak menyampaikan sesuatu yang penting, bukan hal baru yang asing, tetapi sesuatu yang sudah mereka kenal sejak semula. Perintah untuk saling mengasihi. Lalu Yohanes membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan. Kasih itu bukan hanya soal perasaan atau kata-kata. Kasih yang sesungguhnya diuji oleh satu hal. Bagaimana kita memperlakukan dan memperlakukan saudara kita. Yang pertama, kasih bukan teori, melainkan terang. Yohanes menghubungkan kasih dengan terang dan kebencian dengan kegelapan. Seseorang bisa saja mengaku percaya, mengaku hidup di dalam terang Tuhan, tetapi jika hatinya menyimpan kebencian terhadap sesama, ia sesungguhnya masih berjalan dalam kegelapan. Yang kedua, kasih membuat kita tidak tersandung. Yohanes berkata bahwa orang yang mengasihi saudaranya tidak ada batu sandungan di dalam dirinya. Artinya, kasih yang tulus memberikan kejelasan langkah hidup. Kebencian justru membutakan dan membuat kita kehilangan arah.
Ketiga, kasih adalah pilihan sehari-hari. Perintah ini bukan hanya berlaku saat kita mudah mencintai, melainkan justru saat sulit, saat ada luka, saat ada perbedaan. Disitulah kasih yang sesungguhnya teruji dan terbukti nyata. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana sesungguhnya kita mengasihi? Bukan dengan sekadar berkata, "Aku mengasihi," melainkan dengan memilih untuk tidak menyimpan kebencian, memilih untuk tetap ada bagi sesama, dan memilih untuk berjalan dalam terang kasih Kristus hari demi hari. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan setia, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar pagi ini. Firman mengingatkan kami bahwa mengasihi bukan sekedar perasaan, tetapi pilihan yang hidup. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kehidupan kami bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kiranya setiap rumah tangga menjadi tempat di mana kasih itu nyata, bukan hanya diucapkan tetapi dihidupi. Bagi yang sedang sakit, Tuhan berkenan memberi kesembuhan. Bagi yang sedang berduka, diberikan penghiburan. Bagi yang sedang berjuang, diberikan kekuatan. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Bersyukur untuk pertambahan usia yang merayakan hari ulang tahun. Bersyukur untuk kesehatan. Bersyukur untuk semangat yang Tuhan berikan sehingga perjuangan-perjuangan kami boleh kami raih. Kami bersyukur oleh karena kami diberikan kesempatan melalui pagi yang indah ini untuk melanjutkan pekerjaan kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang pagi ini menanggung beban hubungan yang retak, yang hatinya menyimpan luka akibat kata-kata atau perbuatan orang lain. Sembuhkanlah ya Tuhan. Berikan kemampuan untuk mengampuni dan mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, jadikan kami pembawa terang kasih-Mu dimanapun kami berada hari ini. Kami serahkan perjuangan anak-anak cucu-cucu kami di dalam pendidikan masing-masing. Kami serahkan pengharapan kami bersama para senior kami, para lansia. Tuhan memberikan hati yang selalu bersyukur. Diberkati daerah kami, diberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Saudara, biarlah firman yang kita renungkan pagi ini bukan sekadar berhenti di telinga kita, tetapi meresap masuk ke dalam hati dan mengubah cara kita hidup. Hari ini dimanapun kita melangkah, biarlah kasih itu nyata. Bukan karena kita mampu, tetapi karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita, telah memampukan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat menjalani hari ini dalam terang kasih Tuhan.